Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di kuliah online yang keberapa ini? Keempat ya, untuk mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Nah, kita udah masuk ke pertemuan 4 dan di pertemuan ini kita akan melanjutkan gitu pembahasan dari minggu yang lalu yaitu terkait divide and conquer. Kalau kemarin kita membahas terkait ada binary search, terus ada merge sort dan beberapa algoritma sorting lainnya ya. Di minggu ini kita akan membahas terkait perkalian atau multiplication. Perkalian antara apa sih? Antara dua buah bilangan integer atau dua buah bilangan bulat ya, dan juga antara dua buah matriks. Maksudnya gimana? Ayo kita masuk ke pembahasan. Jadi nih, untuk integer multiplication. Misalnya kita punya dua buah bilangan, katakan bilangan itu adalah A dan B, dan masing-masing A dan B itu ada sebanyak n digit atau terdiri dari n digit. Contohnya nih, misalnya kalian punya angka 52 ya, nah itu artinya kalian punya dua digit, ada digit 5, ada digit 2. Nah itu yang dimaksud dengan n digit. Nah misalnya nih contoh, kita mau mengalikan antara dua buah bilangan ini. Tapi sebelumnya kita bahas dulu terkait penjumlahan atau addition. Misalnya ini adalah bilangan A, ini bilangan B ya. Ini keduanya adalah bilangan yang biner gitu, karena kita computer science, kita bahasnya angka biner aja. Nah, ini A dan B sama-sama terdiri dari jumlah digit yang sama atau n digit yang sama. Yaitu berapa digit? Ini ada 8 digit. Misalnya kita mau melakukan penjumlahan antara bilangan A dan B, maka ada berapa kali sih penjumlahannya? Nih misalnya nih kita mau nambah 1 dengan 1 tambah 1 itu 0 carry 1. Udah tahu ya penjumlahan biner? Nih 1 tambah 0, 1 tambah 1, 0 carry 1 dan seterusnya. Nah ini ketika kita melakukan penjumlahan antara dua buah bilangan dengan n digit yang sama gitu ya, maka jumlah proses penjumlahannya tuh ada berapa sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 proses penjumlahan yang artinya akan sama dengan jumlah digitnya. Ini untuk addition. Lalu kalau multiplication gimana? Atau kalau perkalian gimana? Ya, kita lihat contoh dengan angka yang sama nih. Misalnya kalian mau mengalihkan antara dua buah bilangan ini yang tadinya ada berapa? Ada 8 digit, tadi kita udah hitung ya, ada 8 digit. Berarti misalnya nih A, nih B kan tadi. Nah, kalau kita mau mengalihkan keduanya, artinya setiap digit di ini B ya. Karena kita mau mengalihkan satu nih, dia harus dikalikan dengan setiap digit di A kan. Sebanyak apa? Sebanyak jumlah digit di A. Berarti untuk satu di B, itu akan dikalikan sebanyak 8 kali kan. 8 kali. Kenapa? Karena di A ada 8 digit. Nah, nolnya ini akan dikalikan juga 8 kali. Artinya apa? Kalau ini tadi jumlahnya itu hanya N, jumlah prosesnya itu hanya N. Kalau ini akan ada 8 kali 8, artinya ada apa? Ada N kuadrat. Maka ini apa? Kompleksitasnya gitu kan, atau ya time complexity-nya kurang lebih ya, itu yang addition adalah N, yang multiplication adalah N kuadrat, yang artinya apa? Semakin banyak gitu digitnya, semakin besar N-nya gitu, jumlah digitnya itu akan semakin lama gitu, semakin lama proses running time-nya, kurang lebih gitu kan maknanya ya. Nah, lalu difikirkan gitu oleh para ilmuwan sebelumnya, bisa nggak sih kita menerapkan suatu teknik yang mempercepat proses multiplication ini? Kita punya namanya teknik divide and conquer. Coba kita terapkan yuk divide and conquer ke masalah multiplication gitu, biar dia nggak n kuadrat. Nah, gimana kalau kita terapkan divide and conquer gitu pertanyaannya? Misalnya kita pakai divide and conquer. Nih, kita katakan punya dua buah bilangan, ini bilangan A, ini bilangan B ya. Nah, di sini dia bilang apa? Divide each number ke dua buah bilangan n per 2 digit, yang artinya kita akan menghasilkan 4 buah bilangan. Maksudnya gimana? Kita anggap aja nih A ya, ini B. A itu dibagi n per 2 gitu loh. Maksudnya dibagi 2, jadi n per 2, n per 2. Dia punya n-nya, A ada 6 digit, B juga ada 6 digit kan. Kalau dibagi 2, berarti 6 dibagi 2. Jadi akan masing-masing menghasilkan suatu bilangan dengan 3 digit, di mana A itu ada bilangan W dan X, dan B ada bilangan Y dan Z. Nih, dia dibagi 3 kan, ini 1, 2, 3 jadi W, 4, 5, 6 jadi X, 9, 8, 7 jadi Y, 6, 5, 4 jadi Z. Nah, ini yang dimaksud dengan di-divide dan menghasilkan 4 bilangan dengan n per 2 digit gitu. Nah, sebelum kita bahas yang selanjutnya, ini kita lihat dulu nih, kita udah dapat angka gini kan. Nah, ini kalau kita transformasikan perkalian ini ke bentuk yang lain, itu kurang lebih akan seperti ini, sesuai dengan
bilangan yang kita punya ini kan, dia kan 10 pangkat 3W, 10 pangkat 3 itu berapa? 1000 kan? 1000 dikali 123, maka akan 123.000. Ditambah 456 atau 456, maka hasilnya juga akan sama dengan ini, yaitu 123.456, ya kan? Lalu yang ini juga sama untuk yang B. Nah, ini berarti ini akan setara dengan ini. Nah, lalu dia bilang apa? Multiply the numbers, gitu. Nah, artinya apa? Kita punya 4 digit ini kan, 4 bilangan dengan n per 2 digit ini kan. Nah, ini dikalikan. Akan ada WY, WZ, XY, XZ. Kok bisa? Nah, setiap bagian dari A ini dikalikan dengan bagian dari B, gitu. Ya, atau dari sini nih, kita lihat nih. Kan ini 10 pangkat 3 dikali W dikali 10 pangkat 3 Y kan. Ini maka hasilnya apa? 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3, maka pangkatnya dijumlahkan kan? Maka 10 pangkat 6. W dikali Y. Ini juga 10 pangkat 3 WZ ditambah 10 pangkat 3 XY, ya kan? Maka ini ada WZ XY. Lalu ada plus XZ. Nah, karena ini dia nggak ada embel-embel 10-nya, maka dianggap 10 pangkat 0, karena 10 pangkat 0 akan setara dengan 1. Nah, ini yang dimaksud dengan multiply the four numbers. Ada, kita ngaliin WY, WZ, XY, dan XZ. Gitu ya. Nah, setelah kita udah mengalikan, kita menjumlahkan dua buah bilangan tersebut. Penjumlahannya tuh yang mana? Antara ini dengan ini dijumlahkan kan nih. Kita udah ngaliin, pertama kita ngaliin dulu, terus kita jumlahkan. Nah, nanti baru di shift. Di shift tuh maksudnya apa ya? Berdasarkan dengan 10 pangkatnya ini gitu. Dia menentukan posisinya apakah dia ratus ribuan, ribuan, atau berapa. Nah, itu di shift. Nah, ketika kita udah dapat ini, maka hasilnya akan sama dengan penghitungan yang biasa. Itu sekian berapa nih ya, pokoknya angka yang sangat besar ya. Nah, kalau kita punya, kalau kita mengalihkan dengan teknik divide and conquer ini kira-kira kompleksitasnya gimana? Nah, ternyata ketika dihitung, kompleksitasnya nggak akan berbeda gitu loh, maksudnya nggak akan jauh beda, yaitu tetap n kuadrat. Gitu kan, dia ada recursive calls dan add and shift itu juga ketika kita hitung, yang udah kita bahas kemarin ya, dia akan menghasilkan time complexity-nya yaitu n kuadrat. Lalu ada nggak sih pendekatan yang bisa dia tuh nggak n kuadrat, kurangin lah gitu, karena kan kita maunya lebih efisien gitu kan. Nah, maka dikenal ada namanya Karatsuba approach atau pendekatan Karatsuba. Itu gimana? Mirip sama yang divide and conquer teknik tadi, tapi dengan sedikit modifikasi. Modifikasinya gimana? Kalau tadi kita ada W, X, Y, Z aja kan. Nah, di sini kita ada bilangan yang lain gitu, yang kita notasikan dengan PQR gitu. PQR gitu. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi, dia tetap dibagi 2 masing-masing bilangannya itu, maka akan tetap ada WX, YZ. Tapi nanti kita ada proses mengubah bilangan ini jadi bilangan yang lain, yaitu PQR ini. Nah, pertama kita ada apa? Add 2n per 2 digit number. Nah, yang mana sih maksudnya add ini? Nah, ini W plus X, Y plus Z. Ini kan dua proses penjumlahan kan? Lalu dia apa? Multiply, dikalikan gitu bilangan tersebut. Artinya apa? WY, XZ, dan ini dengan ini, itu dikalikan. Nah, ini adalah bilangan PQR. Nah, terus kan kalau kita tadi ini kan sama ya, sama bentuknya. Ini sampai sini sama, tapi kenapa bisa jadi kayak gini? Nah, karena kan tadi ini WY, kalau tadi WY tetap WY kan? Nah, ini kita ganti, dia jadi P. Terus ini tadi XZ tetap XZ, kita ganti dia jadi Q. Nah, ini sudah ada namanya WZ plus XY kan tadi di sini. Tapi kita ganti jadi R minus P minus Q. Ini. Kenapa bisa gini? Nih, coba deh. Kalau kalian kali ini R kan. Ini kan berarti dia apa? WY plus WZ plus XY plus XZ, ya kan? Kalau kita mau hanya WZ plus XY, berarti bisa R dikurang WY dikurang XZ gitu, atau R dikurang P dikurang Q, makanya dapat persamaan yang ini gitu. Ini rangkaian subtract tadi, kita kurangin R dengan dua buah bilangan, yaitu P dan Q. Lalu kita shift sesuai dengan pangkat yang tadi saya jelaskan. Nah, ini juga akan menghasilkan angka yang sama. Nah, kalau dengan pendekatan Karatsuba ini gimana kompleksitasnya? Ternyata ketika dihitung ya, berdasarkan recursive calls-nya dan juga add, subtract, dan shift-nya ini, dia kompleksitasnya adalah big O n pangkat 2 log 3. Nah, kalau tadi kan n kuadrat. Kalau n kuadrat itu berarti apa? Kalau dipangkatin kan n pangkat 2 log 4 ya. Yang artinya
2 log 3 ini lebih kecil kan daripada 2 log 4. Ya kurang lebih kalau 2 log 4 itu dia sama dengan 2, berarti ini 1, sekian gitu. Ya artinya lebih efektif, atau untuk lebih tepatnya adalah N pangkat 1,585. Nah ini artinya dengan pendekatan Kartsuba, proses perkalian N buah digit untuk bilangan A dan B itu akan lebih efektif daripada kita mengalihkan langsung atau dengan divide and conquer yang biasa. Nah, itu untuk perkalian bilangan integer. Lalu kan tadi saya bahas, kita akan bahas tentang matriks multiplication kan. Nah, kalau kita punya misalnya matriks A dan B, masing-masing A dan B ini ukurannya N kali N gitu kan. Nah, dia mau dikalikan nih. A dan B itu akan dikalikan sehingga menghasilkan matriks C. Gimana sih perkaliannya? Misalnya kan ini ya, kalian punya matriks 3 kali 3, katakan ini A, katakan ini B, gitu. Kalian mau menghasilkan kalau 3 kali 3, maka dia juga akan menghasilkan matriks ukuran 3 kali 3 juga ya. Nah, ini misalnya C-nya. Nah, kalau ini dihitung gitu, kompleksitasnya tuh akan N pangkat 3. Tinggi banget, ya nggak sih? Ya kan, semakin banyak elemennya atau ukuran matriksnya akan semakin tinggi gitu. Kompleksitasnya, semakin lama running time-nya nanti. Nah, lalu dipikirkan, ada nggak sih cara yang lebih efektif gitu? Karena kita bahas divide and conquer, maka difikirkan lagi gitu sama ilmuwan sebelumnya. Bisa nggak ya nerapin teknik divide and conquer? Gimana kalau kita terapin? Gimana cara kita nerapinnya? Kita bagi tuh, kan tadi misalnya kita punya ukuran matriks N kan, kita bagi masing-masing matriksnya untuk A dan B itu N per 2 kali N per 2 gitu. Lalu kita kalikan ya, maksudnya gimana nanti contohnya nih ya. Nah, misalnya kalian punya matriks ukuran ini berapa? 2 kali 2 gitu kan. 2 kali 2. Nah, jadi dikalikan, dibagi gitu loh. Kalau dibagi berarti jadinya berapa? 1 kali 1, ya kan? Berarti ntar ini dikalikan A1, 1 dikali B11. Lalu A12 dikali B21. Dan seterusnya gitu ya. A11 dikali B12, A12 dikali B22. Karena kan dari 2, ini kan 2 kali 2, kita bagi N per 2 berarti jadi 1 kali 1, ya kan? Nanti, berarti dia akan ada apa? Ada perkalian sebanyak 8. Ada 8 proses perkalian, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti dari 8 hasil perkalian ini kita akan melakukan penjumlahan. Berapa banyak penjumlahan? Ada 4. Gitu kan. Ini yang atas ini ketika dijumlahkan akan menghasilkan C11, yang ini ketika dijumlahkan akan menghasilkan C12, dan seterusnya sampai C22. Nah, ini ketika dihitung, meskipun kita sudah menerapkan teknik divide and conquer, ternyata ini nggak jauh beda dengan cara kita menghitung matriks biasa, yang artinya dia juga kompleksitasnya tinggi, yaitu theta N pangkat 3. Ada nggak sih pendekatan lain? Kalau tadi kita untuk bilangan integer ada namanya pendekatan Kartsuba kan. Kalau di multiplication ada nggak sih? Ada ternyata ya, ditemukan, yaitu apa? Namanya metode Strassen atau Strassen matrix multiplication. Gimana caranya? Nah, ada namanya suatu bilangan, yaitu P1, P2, sampai dengan P7. Di mana P1 ini adalah A11 plus A22 dikali B11 plus B22. Ini A11, A22 dikali B11 plus B22. Nah, P2 ini adalah A21, nih ya, A21 plus A22 dikali B11. P3 adalah A11 dikali B12 minus B22 dan seterusnya. Nah, ini ntar kalian cari tahu ya, gimana sih kok Strassen bisa menemukan gitu persamaan ini, karena kalau saya jelaskan di video ini nanti bakal panjang. Nah, itu nanti kalian coba cari tahu, baca gimana Strassen bisa menemukan P1 sampai dengan P7 ini. Nah, nanti ini kan masih P1, P7 kan. Gimana nanti kita tahu? Sedangkan kita mau mencari namanya C11, C12, C21 dan C22. Nah, ini masing-masing C ini merupakan proses penjumlahan atau pengurangan ya dari elemen-elemen P ini atau bilangan P ini, yaitu gimana? Kalau dia C11 adalah P1 plus P4 minus P5 plus P7. C12 P3 plus P5. C21 adalah P2 plus P4. C22 adalah P1 plus P3 min P2 plus P6. Jadi setiap elemen P, ya, setiap bilangan P, maksud saya, ini akan masuk ke perhitungan untuk paling tidak salah satu C gitu ya, paling tidak salah satu C. Nah, ini kalau kita hitung, kalau tadi kan multiplication tuh banyak ya proses, ada 8 perkalian, ada 4 penjumlahan. Yang mana kita tahu kalau perkalian tuh lebih tinggi kan dia.
perhitungannya. Nah, kalau ini apa? Perkaliannya hanya 7 gitu. 7 perkalian ya kan. Ada berapa coba 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Penjumlahnya atau pengurangnya ada 18. Ya, kita bisa hitung ya nanti di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 proses penjumlahan atau pengurangan. Yang mana kalau yang saya bilang tadi, ketika kita menjumlahkan itu akan lebih rendah kompleksitasnya dibandingkan dengan perkalian gitu. Kenangan kalau yang tadi perkaliannya sampai 8 kan. Nah, ini 7 gitu. Nah, jadi ini kan kurang lebih sama yang saya jelaskan, ini adalah prosesnya divide, conquer, and combine. Jadi dia tetap menerapkan divide and conquer teknik, tapi dengan sedikit modifikasi, gitu loh. Ini dinamakan dengan Strassen method. Sama yang Karatsuba juga tadi begitu, dia tetap menerapkan divide and conquer teknik, tapi dengan sedikit modifikasi, gitu. Nggak plek gitu aja. Nah, ini ketika dihitung, kalau tadi kan N pangkat 3 ya, kompleksitasnya. Ini ketika dihitung, nih, kompleksitasnya menjadi N pangkat 2,81. Ya, yang nggak jauh-jauh banget sih kurangnya, tapi mendingan lah daripada N pangkat 3, ya kan. Mungkin kedepannya akan banyak lagi penelitian ya untuk mencari siapa tahu ada metode yang lebih cepat lagi. Cuman sementara untuk perkalian dua buah matriks N kali N gitu ya, yang sama ukurannya, itu Strassen method masih termasuk yang cukup efektif gitu. Nah, untuk kalian latihan biar kalian paham cara kerja si Karatsuba dan Strassen, ada 2 tugas yang ini dikumpulkan ya. Nanti saya sampaikan gitu bagaimana teknik pengumpulannya. Pertama, kalian saya minta untuk membuat pseudocode ya, pseudocode untuk algoritma atau metode ya Karatsuba dan Strassen. Kalian coba transformasikan tadi yang saya jelaskan ya, itu ke dalam bentuk pseudocode. Karena kan kita namanya computer science, kita akan membuat proses-proses tersebut bisa dijalankan oleh komputer gitu dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, coba kalian bikin pseudocode-nya aja gimana. Lalu yang kedua, coba kalian hitung gitu. Ini saya punya 2 buah matriks, misalnya nih A, ini B, coba cari C-nya berapa, tapi dengan menggunakan Strassen algorithm gitu kan. Kan kalau biasa kan kalian tahu lah ya, udah belajar dari mata kuliah kalkulus atau matematika gitu kan, udah belajar ini. Coba tapi kalian terapkan Strassen algorithm itu untuk perkalian 2 buah matriks ini bagaimana. Oke, sekian untuk materi kuliah minggu ini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi saya lewat sini atau via grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.